Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mulai ibadah kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Saat Pagi Hariku Datang Lagi. Hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan puji, segala hormat, juga syukur kami naikkan kepada Engkau, Allah yang begitu baik, Allah yang begitu mengasihi kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan kalau pada pagi yang indah Tuhan, kami boleh bertemu di tempat ini untuk memuji, memuliakan Engkau Tuhan, dan menyembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak kami tinggikan, hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau urapi Tuhan setiap hamba-Mu yang melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah itu semua untuk hormat dan kemuliaan Engkau saja Tuhan.
Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan ibadah ini seutuhnya dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya hanya dalam tangan pengasihan-Mu saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu siap memuji Tuhan? Ya, kita akan nyanyi angkat pujian karena hanya Tuhan yang layak dipuji. Nyanyi bagi Dia. Puji hanya Tuhan yang layak kita sembah. Kita akan siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus.
hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong tak henti-hentinya kami bersyukur Tuhan, punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang sangat kami banggakan, Allah yang mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Kami bersyukur Tuhan, punya Allah seperti Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan, sehingga Engkau rela untuk mengorbankan nyawamu untuk keselamatan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau pada kesempatan ini Tuhan, kami akan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Engkau urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikannya Tuhan. Biarlah itu semua boleh berasal daripada Engkau saja Tuhan. Dan ajarkan kami juga Tuhan untuk kami boleh melakukan firman ini dengan kuat dan kuasa daripada Roh Kudus saja Tuhan.
Sebab kami tidak mampu Tuhan kalau kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Terima kasih atas semuanya itu Tuhan, ampuni segala dosa dan salah kami. Doa yang jauh daripada sempurna ini hanya kami alaskan di dalam satu nama Allah yang hidup, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Haleluya. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu sekalian, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada di rumah Tuhan. Mari kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini saya ambil judul penyesatan. Ya, penyesatan dari kata sesat, ya. Sesat artinya tidak melalui jalan yang benar. Atau sesat artinya menyimpang dari kebenaran. Dan itu dilakukan oleh guru-guru palsu. Tuhan Yesus sendiri ya berkata kepada murid-muridnya, dan juga saat zaman Tuhan Yesus pada saat itu kepada jemaat Tuhan juga, tidak mungkin tidak ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Ya, itu ditulis di Lukas 17 ayat 1. Ada lagi dikatakan juga di Matius 18 ayat 7. Memang penyesatan harus ada. Jadi jangan heran Bapak Ibu sekalian, kita semua ya, kalau hari-hari ini kita bisa mendengar berita ya dan melihat di media sosial, banyak yang menjelaskan tentang pengajaran yang benar. Ya, jangan diselewengkan oleh para guru-guru palsu. Saudaraku sekalian, jadi di zaman Perjanjian Lama juga ya terjadi kehidupan orang-orang fasik, orang-orang jahat. Dan pada saat itu kita nanti akan sama-sama melihat bagaimana Allah juga memberikan hukuman. Saudaraku, kalau kita renungkan hal ini marak setelah kita mengalami badai COVID ya 3 tahun yang lalu, sehingga jemaat ada yang tidak bisa datang beribadah seperti saat sekarang ini. Karena COVID sudah mereda dan pemerintah juga sudah mengumumkan bahwa Indonesia bebas COVID. Saudaraku sekalian, saya merenungkan bahwa memang dengan adanya COVID juga ya, itu juga memberikan penyaringan kepada kehidupan iman anak-anak orang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Dan ada beberapa dampak yang terlihat setelah saat ini kita bisa bebas kembali bersekutu di rumah Tuhan seperti pada pagi hari ini. Ya, Bapak Ibu sekalian, mari kita akan sama-sama saja membaca di 2 Petrus, nanti Pak Andi membantu saya membacakan. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. 2 Petrus 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka.
Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu, dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia, dan kebinasaan tidak akan tertunda. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka, dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba, tetapi hanya menyelamatkan Nuh, pemberita kebenaran itu, dengan 7 orang lain ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang yang fasik. Dan jikalau Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya dan menjadikannya suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka hanya bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman, terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintah Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita melihat di sini ya, Rasul Petrus memberitahukan kepada kita semua sebagaimana nabi-nabi palsu juga ya tampil di tengah umat Allah. Itu sudah terjadi di perjanjian lama juga. Demikian pula ya sampai hari ini kita mengalami hal-hal demikian juga. Saudaraku sekalian ya, karena mereka yang pertama di ayat pertama itu mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, yang menyangkal penguasa. Penguasa adalah Allah sendiri. Saudaraku sekalian, mereka menyangkal akan kebenaran firman Tuhan. Di ayat kedua juga dikatakan banyak orang di situ dikatakan mengikuti cara hidup mereka. Ya, karena mereka tidak sadar. Saudaraku, dan ini juga dialami sampai saat ini. Di ayat ketiga dikatakan guru-guru palsu itu mencari untung dengan cerita-cerita isapan jempol. Ya, dia mengkomersilkan Injil. Cerita-cerita yang hebat tetapi palsu, dongeng melulu. Ya, saudaraku. Jadi anak-anak Tuhan sampai hari ini kita harus berhati-hati. Ya, karena kita bisa menjadi objek akan pekerjaan guru-guru palsu yang dikuasai oleh si Dajjal, si iblis, si jahat itu. Jangan kita mengikuti pengajaran yang menyesatkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus memperhatikan akan firman Tuhan dan kita juga harus selalu menyelidik, membaca akan firman Tuhan. Bila kita mendengar pengajaran-pengajaran yang tidak dipertanggungjawabkan, apakah sesuai dengan berita kebenaran, yaitu firman Tuhan, di mana Tuhan sendiri yang telah menjadi manusia datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Saudaraku, kita melihat bagaimana pada saat zaman Nuh juga terjadi kejahatan-kejahatan itu ya.
Tetapi kita melihat di sini bagaimana Nuh sendiri hidupnya bergaul dengan Allah. Sehingga dia dapat menerima anugerah keselamatan yang daripada Tuhan. Dia harus menyelamatkan umat pada saat itu, tetapi tidak ada yang mau ikut. Ya, kita melihat ceritanya Nuh membuat bahtera, tetapi orang-orang yang lain menolak, hanya keluarganya saja, yaitu 7 orang, anak, mantu, istri, dan Nuh sendiri. Hanya 8 orang yang diselamatkan karena masuk di dalam bahtera keselamatan. Dunia dihukum dengan air bah atas kehidupan orang-orang fasik, orang-orang yang jahat, yang hidupnya penuh dengan hawa nafsu. Allah membinasakan dengan air bah. Kita lihat lagi peristiwa tentang Sodom dan Gomora. Ya, Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan hujan belerang, hujan api. Tetapi kekasih Tuhan yaitu Lot diselamatkan karena dia juga adalah orang benar, orang yang beriman kepada Tuhan. Di mana kita tadi membaca juga, mereka hidup di dalam zaman yang jahat, ya, saudaraku, di mana kehidupan moral hancur, saudaraku sekalian, ya, hidup keluarga rusak karena pengikut-pengikut sesama jenis, ya, yang sekarang kita dengar LGBT, ya, gay, lesbian, biseks, transgender. Itu pun terjadi di zaman Sodom Gomora. Dan Tuhan membinasakan mereka. Kota Sodom dicungkir balikan, dihukum oleh Tuhan dengan api dan belerang. Ini adalah suatu peringatan, dikatakan, bagi mereka yang hidupnya fasik, yaitu orang-orang yang tidak mengenal hukum dan mengikuti hawa nafsu, akan dibinasakan. Di dalam perjanjian lama kita melihat peristiwa ini. Dan sampai memasuki gereja Tuhan, zaman perjanjian baru, kasih karunia Tuhan melimpah. Karena Tuhan Yesus lahir di dunia ini untuk menyelamatkan orang-orang yang berdosa, yaitu saudara dan saya. Kita melihat bagaimana kehidupan orang-orang yang beriman kepada Tuhan juga, karena lingkungan yang sudah tidak beres, sehingga hidup mereka juga tersiksa, ya, dengan kejahatan-kejahatan dan orang-orang yang sudah moralnya hancur. Dia tidak menurut akan firman Tuhan, melakukan perzinahan dan lain sebagainya. Tuhan hukum. Tetapi kalau sekarang kita melihat perkembangan zaman, sudah mungkin melihat bagaimana keadaan pengajaran di media sosial, medsos saat ini, sehingga banyak sekali gereja-gereja atau lembaga-lembaga kekristenan yang membuka seminar pengajaran tentang Allah Tritunggal. Dan ini juga termasuk butir kedua, pengakuan iman percaya, GBIS. Ya, bahwa kita yang ada di gereja GBIS, denominasi GBIS juga mempunyai 12
pengakuan iman, dan itu biasanya kita sering mendengar bagi jemaat GKI, ya, itu setiap saat dalam ibadah jemaat diajak oleh hamba Tuhan untuk membacakan kredo iman percaya kita yang dititik beratkan sebagai dogma, pengajaran, doktrin yang dipercayai oleh gereja-gereja Tuhan. Sebetulnya GBIS juga sama seperti gereja GKI, ya. Kita juga mempunyai pengakuan iman sebagai doktrin yang diajarkan di gereja GBIS, sama. 12 pengakuan iman. Jadi kalau kita mempunyai doktrin pengakuan iman yang teguh di masing-masing denominasi gereja yang ada di Indonesia saat ini, mungkin banyak sekali, ya. Saya dengar mungkin seluruh Indonesia 300 mungkin sekarang. Saya tidak tahu kalau seluruh dunia berapa denominasi gereja yang ada di dunia ini. Saudaraku, jangan kita sampai tersesat oleh penyesat-penyesat, guru-guru palsu. Karena kita sudah diberi contoh, diberitahukan oleh firman Tuhan, supaya kita tidak mengalami kebinasaan. Kita boleh sungguh-sungguh mengenal kebenaran firman Tuhan itu yang diberitakan selalu bagi gereja-gereja Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan seperti saat pagi hari ini, itu menjadi makanan rohani buat setiap pribadi yang hadir, jemaat Tuhan, supaya iman kita kuat. Jangan sampai kita bisa digeser oleh pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh guru-guru palsu. Banyak saudara sekalian, ya, yang terjadi saat ini. Orang-orang penyesat itu, ya, ditempatkan Tuhan sampai satu saat Tuhan akan membinasakan mereka semua. Masuk api neraka. Kita akan baca selanjutnya ayat 17 sampai dengan ke 22. Pak Andi, ayat 17, 2 Petrus 2 ayat 17 sampai 22. 2 Petrus 2 ayat 17 sampai dengan 22. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlihat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari pemerintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangnya. Ya.
Jadi saudaraku, kita melihat di sini bagaimana ya, dikatakan di ayat ke-17 juga. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan taufan bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat. Ya, inilah bagi para penyesat-penyesat yang sampai hari ini masih berkeliaran, mereka akan menerima saatnya hukuman Tuhan, ya. Meskipun ada di dalam zaman gereja-gereja perjanjian baru saat ini. Kalau kita melihat tadi di perjanjian lama, Allah sangat besar kuasanya membinasakan, ya. Ketika zaman Nuh, hanya 8 orang yang masuk dalam bahtera. Itulah orang-orang yang benar karena mereka bergaul akrab dengan Allah. Nuh bersama dengan keluarganya. Kita lihat lagi di peristiwa Sodom dan Gomora. Lot yang mendapat kasih karunia Allah. Dia dikeluarkan dari kota yang sudah mesum. Kota Sodom dan Gomora. Itulah kekuasaan Allah dapat membinasakan, membasmi langsung orang-orang fasik, orang-orang jahat. Mari kita mau memeriksa bersama, merenungkan saat pagi hari ini. Karena ini sudah jelas kita bisa mendengar firman Tuhan. Kita bisa periksa bersama-sama. Tuhan Yesus sudah mengatakan juga tadi di Matius, ya, bahwa pasti ada penyesat-penyesat itu sampai hari ini masih berkeliaran itu. Saudaraku, tetapi nanti saatnya mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Harus mempertanggungjawabkan perbuatannya yang jahat, yang banyak menyesatkan. Saudaraku, tragis kalau kita mendengar demikian. Jadi saudara dan saya bersyukur kalau sampai pada pagi hari ini kita hanya menyembah Tuhan yang Esa di dalam Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, dan kedudukannya itu semua sama. Oleh karena itu, kita sebagai jemaat Tuhan yang tergembalakan, setia di dalam ibadah, sehingga kita mengerti, kita tahu bahwa kita tidak seperti orang-orang yang diselewengkan. Jelas di sini dikatakan, guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering. Ya, mereka tidak akan bisa memberikan keselamatan karena mereka ada di dalam kabut dan dihalaukan taufan. Bagi mereka telah tersedia tempat yang dalam kegelapan yang paling dahsyat. Kebinasaan kekal, masuk api neraka. Kalau mereka sebetulnya sudah menerima anugerah keselamatan, seperti yang dikatakan di ayat 20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran dan kecemaran dunia. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita semua sudah dilepaskan dari kecemaran dunia. Hidup kita sudah dikuduskan oleh korban Kristus. Sehingga hidup kita dibenarkan. Maka kita dapat berhubungan kembali dengan Bapa di surga. Lewat Tuhan Yesus. Ya, tidak ada. Hanya lewat Yesus Kristus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia, satu-satunya di kolong langit ini, tidak ada yang lain yang dapat selamat masuk kerajaan Bapa. Satu lagi kita akan baca 1 Yohanes 4 ayat 2-3. 1 Yohanes 4 ayat 2 dan 3. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah.
Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang, dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Ya, sudah diberitakan oleh Rasul Yohanes. Jadi jemaat harus tahu, kita harus ngecek roh apa itu yang bisa menggeser seseorang menjadi guru-guru penyesat. Karena iblis saja bisa ya meniru roh kebenaran. Jadi kita harus mengecek apakah itu roh kebenaran atau roh penyesat yang ada dari kehidupan seseorang. Bahwa penyesatan itu sudah tenar. Karena iblis dapat menyamar sebagai malaikat terang, dikatakan oleh firman Tuhan. Matius 7 ayat ke-15, ayat yang terakhir. Matius 7 ayat yang ke-15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ya, hati-hati. Firman Tuhan sudah memberitahukan kepada kita semua. Waspada terhadap nabi-nabi palsu, yaitu guru-guru palsu, hamba-hamba Tuhan palsu, yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas, yang akan menerkam mangsanya dengan kuasa antikris, roh-roh jahat, mencuci otak jemaatnya dengan doktrin-doktrin yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sudah saya beritahukan, cek apakah ada pengajarannya di dalam Alkitab. Kalau tidak ada, tolak. Ya, kita mau menjadi jemaat Tuhan yang hidup semakin dikuduskan seperti Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau sama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada pagi hari ini. Jangan sampai kita disesatkan oleh guru-guru palsu yang menyelewengkan pengajaran firman Tuhan. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih kami sudah bisa beribadah hari ini, memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh sungguh-sungguh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami sebagai jemaat di hari-hari akhir zaman ini Tuhan, supaya menjadi orang-orang yang selalu waspada, berjaga-jaga di dalam kehidupan ini, dan kami selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kami mengerti apa yang firman Tuhan katakan, dan kami selalu mau melakukannya dalam hidup kami, sehingga hidup kami tidak terseret oleh kegelapan dunia ini, dan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Tuhan, terima kasih buat hamba-Mu, Bapak Gembala yang mengingatkan kami sebagai jemaat, supaya hidup kami berkenan di hadapan Tuhan, supaya hidup kami sungguh-sungguh mau melakukan hanya firman Tuhan di dalam hidup kami, bukan perkataan-perkataan manusia yang bisa salah, tetapi biarlah perkataan firman Tuhan yang kami sungguh-sungguh lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih juga buat saudara-saudara seiman kami yang semua yang sudah melayani, pakai pelayanan mereka, dan Bapak Gembala juga dalam pelayanannya menjadi Tuhan berkat dan setia terus dalam pelayanan, semakin indah di hadapan Tuhan. Bapa, kami berdoa kalau ada di antara kami yang hadir maupun yang tidak hadir, ada di dalam keadaan sakit,
kami mau bawa kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di antara kami Tuhan dalam masalah, dalam pergumulan, kami tetap beriman ada pertolongan daripada Tuhan bagi setiap kami semuanya. Tuhan, kami juga mau berdoa buat setiap pribadi dan keluarga dalam segala usaha, dalam pekerjaan, semua diberkati oleh Tuhan. Bapa, kami serahkan juga anak cucu kami di dalam sekolah mereka, dalam pendidikan mereka. Mereka memulai dengan tingkat yang baru. Tuhan berikan hikmat, Tuhan yang memimpin supaya anak cucu kami boleh berhasil, dan kerinduan kami mereka juga terus Tuhan bertumbuh di dalam Tuhan, mengenal Engkau secara pribadi di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa buat pemerintah kami di pusat maupun daerah. Tuhan memberkati mereka Tuhan, supaya mereka juga boleh menjalankan pemerintahan dengan rasa takut akan Tuhan dan ada keamanan di seluruh Indonesia ini. Kami berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang sudah memberikan persembahan, yang mengembalikan milik Tuhan. Tuhan membalas dengan berkat yang berlimpah. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami yang jauh maupun dekat, lindungi kami. Sampaikan kami dengan selamat di rumah kami. Kami percaya setiap kami yang hadir dan yang ada di rumah yang sedang ibadah online, semua sudah diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang mengasihi hidup kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua mulai saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati kita. Kau